Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, terpujilah Tuhan. Nama minggu kita hari ini Kantate. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Kesukaan kami adalah bernyanyi memuji Tuhan dalam keadaan seperti apapun. Kiranya kita tetap tidak akan pernah berhenti memuji Tuhan selagi napas masih ada. Karena dimanapun kita berada dan seperti apapun keadaan kita, Tuhan tetap melawat kita. Nama Allah Bapa dan nama anaknya Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhanlah telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakannya kepada orang dan tangan kanannya oleh karena yang kudus. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Engkau adalah sinar terang kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami dan sucikanlah hati dan jiwa kami, supaya kami mengenal jalan kehidupan itu. Bimbinglah kami supaya jangan tersesat dari jalan yang benar itu. Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan bagi kita di Minggu Kantate ini, yakni hukum Taurat ke-6. Jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya.
Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Allah. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Engkau tidak berkenan jika orang fasik harus mengalami hukuman dan binasa. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Allah akan keampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Yesus
Firman Tuhan epistel di Minggu Kantate hari ini tertulis dalam Ulangan 31 ayat 14 sampai 22. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya." Lalu pergi Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, "Ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzina dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita, oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka, sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat HKBP Perumnas 2 Bekasi, Minggu 10 Mei 2020. 1. Nama minggu hari ini yakni Minggu Kantate dengan topik minggu menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Kedua, ibadah minggu hari ini masih kita laksanakan di rumah masing-masing. Kiranya persekutuan bersama Allah makin menyenangkan dan khusyuk, dan hubungan sesama anggota keluarga makin mesra dan bahagia. Ketiga, anak lahir. 1. Jumat 20 Maret 2020, Tuhan mengaruniakan seorang putra kepada keluarga Bapak Ruli Frans Hutagalung, Ibu Retriani Dame Siska Boru Lumban Raja. Alamat Perumahan Jatimulya, Jalan Delima 2, nomor 135, RT 1303 Jatimulya, Bekasi Timur. 2. Rabu 22 April 2020, Tuhan mengaruniakan seorang putra kepada keluarga Bapak Saulus Agus Wijaya Hutagaol, Ibu Maria Natalia Saritua Borusitanggang, alamat Jalan Letnan Arsat nomor 53 RT 0325 Kayuringin Jaya, Bekasi. Ketiga, Senin 27 April 2020, Tuhan mengaruniakan seorang putra kepada keluarga Bapak Halason Lumban Raja, Ibu Helen Boru Aritonang, alamat Jalan Patuha Selatan 8, nomor 46, Kayuringin Jaya, Bekasi. Kiranya anak yang baru lahir bertumbuh di dalam kasih Kristus dan orang tua diberi hikmat bijaksana untuk mengasuhnya. Keempat, persembahan untuk sosial Maranatha. Sebagaimana kita lihat bahwa saldo sosial Maranatha sebesar 11.667.027 rupiah dan harus kita sampaikan sebesar 10 juta rupiah untuk 2 orang warga jemaat gereja kita yang sudah meninggal. Maka saldo sosial Maranatha sampai minggu ini hanya tinggal sebesar 1.667.027 rupiah. Untuk itu, pada Minggu 17 Mei 2020 yang akan datang, kita menyampaikan persembahan kedua khusus untuk kas sosial Maranatha. Kelima, dalam rangka penanganan penularan COVID-19 ini, pemerintah dan seluruh masyarakat bergandeng tangan untuk menanganinya. Oleh karena itu, mari kita tanggap untuk mendengar informasi dari pemerintah, khususnya dengan diterapkannya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. B. Tetap taat untuk diam di rumah. C. Jaga jarak. D. Perkuat imunitas tubuh. E. Rajin mencuci tangan. F. Tetap memakai masker apabila kalau harus keluar rumah. G. Jika pulang ke rumah, jangan menyentuh anggota keluarga, tetapi terlebih dahulu cuci tangan, pakaian direndam dan dicuci, dan segera langsung mandi. H. Majelis mengharapkan agar kita tetap cermat dan bijak mendengar, menyaring,
dan membagikan segala berita atau informasi terkait COVID-19 dan penanganannya. Kami berharap kita semua ikut membantu meringankan beban, bukan malah menambah kegelisahan. 6. Posko Peduli Penanganan COVID-19. Posko Peduli Penanganan COVID-19 yang dikoordinir oleh Dewan Diakoni masih tetap berlangsung, mengingat pandemi COVID-19 ini kita tidak tahu kapan akan berakhir. Sumbangan berupa uang tunai dapat ditransfer ke rekening gereja, Bank Mandiri dengan nomor rekening 1670028300270. Demikian juga sumbangan berupa sembako, vitamin C dan E, hand sanitizer, dan masker diberikan melalui Sintua wilayah atau langsung diantar ke gereja dengan kontak person Situa SWE Borsida Butar dengan HP 0811965535 dan Inang Tobing Rosita Boru Tambunan dengan nomor handphone 0812182341. Di tahap ke-1, kita telah menyalurkan sumbangan sebanyak 151 paket kepada warga jemaat dan kepada warga sekitar. Dan tahap kedua sebanyak 116 paket. Pembagian paket sumbangan tahap ketiga kita rencanakan tanggal 19 Mei 2020. 7. Ucapan terima kasih. Majelis menyampaikan terima kasih untuk semua persembahan dan persembahan lainnya sehingga pelayanan gereja kita dapat berjalan dengan baik, dan juga kepada warga jemaat yang dengan terbuka memberi sumbangan kepada Posko Peduli Penanganan COVID-19. Tuhan melimpahkan berkat-Nya. 8. Seluruh Majelis HKBP Perumnas 2 Bekasi menyampaikan kepada warga jemaat selamat ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan mulai tanggal 11 Mei sampai dengan 17 Mei 2020. Tuhan memberkati. Demikian warta gereja kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kami jemaat HKBP Perumnas 2 datang kepadamu dengan kerendahan hati dan sujud mengucapkan terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu dari minggu-minggu yang lalu sampai saat ini. Walaupun Tuhan dalam suasana pandemi COVID-19 ini dan diberlakukannya PSBB, tapi Tuhan tetap melindungi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa, biarlah Tuhan memberikan kekuatan dan ketulusan hati bagi para dokter dan para medis sebagai garda terdepan penanganan virus corona, agar mereka dan keluarga tetap dalam keadaan sehat dan sukacita. Begitu juga ya Bapa, kami mau berdoa ya Tuhan, mulai dari pimpinan kami teratas, Bapak Presiden dan jajarannya, serta sampai kepada pemerintahan yang di bawah sekalipun Tuhan, biarlah Tuhan memberikan kesatuan hati dan hikmat untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Termasuk kami Tuhan masyarakat dapat bahu-membahu bersama pemerintah menangani wabah virus corona ini. Seluruh bangsa Indonesia
sehati untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Tuhan Yesus, kami berdoa di setiap kalangan masyarakat yang rela memberi atau menyumbangkan dana untuk penanganan COVID-19 ini. Berkati ya Bapa, agar dengan segala sukacita mereka dapat saling menolong. Tuhan, terlebih kepada orang yang akan menerima sumbangan maupun sembako yang diberikan, khususnya dari Gereja HKBP Perumnas 2 Bekasi, Engkau berkati ya Tuhan agar mereka dapat menerimanya dalam sukacita. Bapa di surga, para pasien yang sedang mengalami perawatan, berikan ya Tuhan kekuatan dan ketabahan agar dapat sembuh di dalam melawan penyakit wabah virus corona tersebut, sehingga dapat berkumpul kembali dengan keluarganya dengan baik. Tuhan Yesus, Jemaat AKBP Perumnas 2 Bekasi, juga yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit, ataupun di rumahnya sendiri, ataupun yang sedang melakukan isolasi mandiri di rumah ya Tuhan. Biarlah Tuhan mereka semuanya dapat kembali sehat dan sembuh seperti sedia kala. Tolong ya Tuhan, dan segala kebutuhan yang diperlukannya ya Tuhan, biarlah Engkau yang mencukupinya. Terlebih ya Tuhan untuk kebutuhan finansialnya. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan akan mencukupkannya ya Bapa. Bapa di surga, tidak lupa juga kami mau berdoa buat jemaat yang sedang berulang tahun. Biarlah mereka dapat berulang tahun dengan sukacita. Tolong ya Bapa, baik yang sedang berulang tahun maupun dalam berulang tahun pernikahannya. Tuhan Yesus, kami berencana ya Bapa untuk tanggal 17 Mei 2020 untuk mengumpulkan persembahan yang khusus kepada pengumpulan dana sosial Maranatha. Biarlah Tuhan gerakkan hati kami semuanya, jemaat Gereja HKBP Perumnas 2 Bekasi ini, untuk mau ya Bapa mengumpulkan dana sosial Maranatha tersebut. Mengingat ya Bapa, dana sosial Maranatha kami yang saat ini hanya tinggal Rp1.667.027. Berikan ya Tuhan kelimpahan kepada jemaat-Mu. Bapa di surga, demikian juga ya Tuhan, kami mau berdoa ya Bapa kepada anak yang lahir yang Engkau karuniakan, kepada keluarga Huta Galung, dan juga kepada keluarga Huta Gaol, dan juga kepada keluarga Lumban Raja. Biarkanlah Tuhan anak-anak tersebut menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan, sehingga mereka berguna ya Tuhan kepada sesama manusia, terlebih kepada kemuliaan nama-Mu. Bapa di surga, tidak lupa kami berdoa ya Tuhan kepada Amang Pendeta yang akan menyampaikan ya Tuhan firman-Nya kepada kami. Biarlah Tuhan beliau dapat menyampaikannya dengan baik, sehingga kami jemaatnya dapat mendengar dengan baik pula dan menjalankannya sesuai dengan apa yang akan disampaikan. Terlebih juga ya Tuhan kepada para parhalado, baik dimanapun mereka berada ya Tuhan, baik yang bertugas maupun tidak, Engkau sertai mereka ya Bapa agar mereka tetap dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa kepada tim Marturia ya Tuhan, yang saat ini sedang bekerja, baik ya Tuhan, tim teknis, baik ya Tuhan, song leader, baik ya Tuhan juga untuk teknisi di dalam pengambilan gambar ya Tuhan ataupun live streaming ini Tuhan. Dan juga kepada seluruh tim di dalam persiapan pelayanan untuk tanggal 10 ini ya Tuhan. Engkau lindungi, Engkau berikan berkat, Engkau jaga ya Tuhan agar kami tetap setia kepadamu ya Bapa. Tolong kami Tuhan, Bapa di surga, kami serahkan semua ini kepadamu.
Begitu juga Tuhan pada hari-hari yang akan datang. Biarlah Tuhan menyertai kami semua agar kami semua setia dan kami dapat menyiapkan segala persiapan di dalam pelayanan kepada jemaat-Mu. Bapa di surga, ampunkan segala dosa kami Tuhan, agar tidak terhambat kasih dan karunia-Mu yang akan kami berikan, yang Engkau berikan kepada kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di minggu ini, Minggu Kantate, marilah kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 10 hingga 12. Demikian firman Tuhan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu, bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini adalah minggu yang mengajak kita untuk menyaksikan, menyanyikan keselamatan yang dari Tuhan. Ajakan ini tentu terkait dengan nama minggu kita, Kantate. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Apa artinya nyanyian baru ini? Nyanyian baru ini berangkat dari pemahaman bahwa kasih setia Tuhan itu setiap hari, setiap saat selalu baru. Selalu baru. Keselamatan yang dari Tuhan yang merupakan bagian kasih setia Tuhan itu sifatnya kekal.
Keselamatan itu terus menyemangati hidup kita. Sekalipun jalan yang kita tempuh terjal, sekalipun kesusahan, kesesakan, kesulitan sedang mendera, sedang menerpa kehidupan kita, seperti yang dialami jemaat mula-mula saat kitab Wahyu ini diwahyukan kepada Yohanes. Ketika suasana sesulit apapun, mereka yakin keselamatan yang dari Tuhan tidak akan pernah runtuh oleh kekuatan apapun, bahkan oleh kematian sekalipun. Itu sebabnya menyanyikan keselamatan yang dari Tuhan adalah kegiatan, aktivitas yang terus hadir dalam setiap diri orang percaya. Walau keadaan sesulit apapun. Seperti apakah arti menyanyi di sini? Menyanyikan keselamatan dari Tuhan, apakah itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang memahami not, oleh orang yang pintar bernyanyi? Maka jika ada teman yang kurang pintar atau kesulitan memperdengarkan not, tidak bisa membedakan antara do dan mi, dan kita sulit untuk mengidentifikasi suaranya, apakah re atau ri, fa atau fi, sol atau sel. Apakah seperti ini teman-teman kita seperti ini tidak bisa menyanyikan keselamatan dari Tuhan? Sehingga kita dengan lelucon akan mengatakan, biarlah soal menyanyi ini adalah urusan Pak Dolo Saribu, urusan Pak Kori Borumunte, urusan Ibu Ani, Ibu Susan, Ibu Sertina Arianja Boru Pardede, atau Ibu Mama Andrew Nababan Boru Sihite, atau mungkin biar sajalah Pak Pendeta Ninggolan yang menyanyikan itu. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, kalau ini yang terjadi, berarti kita semua bukan berkantate. Bapak Ibu, menyanyi di sini bukan soal keahlian memperdengarkan notasi, bukan soal keahlian untuk merangkai nada-nada dan menjadi melodi dan menjadi nyanyian. Bukan itu. Karena ada orang yang suaranya nyaring, suaranya betul-betul enak, luar biasa dia bernyanyi, tetapi ketika bernyanyi hatinya galau, hatinya terasa berat, dia tidak senang, dia tidak bahagia. Ada. Jadi bukan itu ukurannya. Bukan itu ukurannya. Menyanyi adalah cetusan hati, ungkapan hati, luapan hati yang terdalam. Melihat, merasakan perbuatan, pertolongan yang dia alami. Sehingga oleh apapun, oleh siapapun tidak bisa mengekang dia untuk mengekspresikan rasa senangnya. Itulah menyanyi. Oleh karena itu, kantate boleh diartikan berupa perpaduan pelbagai peristiwa diramu menjadi satu rangkaian nyanyian yang nyanyian itu tidak henti-hentinya dinyanyikan. Ini yang kita lihat melalui firman hari ini. Ini yang kita lihat. Di saat naga besar yakni iblis yang selama ini leluasa untuk memperdaya manusia, untuk mendesak, untuk menuduh, untuk memojokkan manusia selama ini. Dan memang kita manusia yang lemah ini dikalahkan iblis itu sehingga kita masuk dalam genggaman dan kekuasaan iblis. Di saat seperti ini, tibalah saatnya pemerintahan Allah datang. Tiba saatnya
Keselamatan Allah datang, kuasa Allah datang di dalam Yesus Kristus yang punya kuasa yang diurapinya itu. Maka saat keselamatan yang dari Allah itu telah datang, kita sekarang memiliki kekuatan untuk mengalahkan kuasa iblis. Oleh darah anak domba, kita kalahkan kuasa kekuatan iblis itu. Di sini disebut naga itu dilemparkan, dicampakkan, keok. Artinya apa? Di hadapan Allah, iblis tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Bapak Ibu, dalam hal inilah kita sekarang dikuatkan. Untuk menghadapi kesulitan apapun, godaan apapun, hanya ada satu andalan kita, yaitu kuasa darah Yesus. Memang, jangan coba-coba mengandalkan kekuatanmu sendiri. Oh jangan coba-coba. Kamu akan terus kalah. Yang kita andalkan hanyalah kuasa darah Yesus itu. Itulah kekuatan kita. Ketika kita mengandalkan kuasa pertolongan Yesus, sebenarnya ketika itu juga kita telah menyaksikan Yesus dalam hidup kita. Kita terus saksikan. Kita terus percaya bahwa hanya Allah yang menganugerahkan keselamatan itu. Anugerah Allah, kita beroleh keselamatan dan mempertahankan keselamatan. Hanya itu. Apapun yang ada di jagat raya ini, kuasa dan kekuatan apapun yang ada di jagat raya ini, bahkan oleh kebaikan seperti apapun kebaikan yang ada di jagat raya ini, tidak akan bisa menganugerahkan keselamatan kepada kita. Tidak akan bisa. Hanya semata anugerah Allah. Ini yang kita saksikan. Maka kembali kepada pokok ajakan tadi. Kita disuruh sekarang untuk menyanyikan keselamatan itu. Bapak Ibu, minimal ada 3 manfaat secara harafiah menyanyi. Ada 3. Pertama, ketika kita menyanyi, maka daya kerja otak kita dan jantung kita ditingkatkan. Karena saat bernyanyi, oksigen itu dengan sepertinya lancar sekali dia masuk ke pembuluh-pembuluh darah kita. Jadi kerja otak kita ditingkatkan, jantung kita menjadi sehat. Jadi mungkin orang yang sering atau bahkan penyakit jantung jarang itu menyanyi. Gitu ya. Yang kedua katanya menyanyi ini adalah ketika kita menyanyi, daya tahan tubuh kita itu, imunitas tubuh kita itu meningkat. Karena ketika kita bernyanyi, di dalam tubuh kita diproduk semacam katakanlah itu kelenjar yang membuat imun tubuh kita kuat ketika bernyanyi. Yang ketiga, ketika kita bernyanyi, maka kita rasanya bahagia, pikiran kita tenang, perasaan kita adem, tentulah kita bahagia. Maka seturut dengan manfaat menyanyi ini, menyanyikan keselamatan ini, itu artinya tetaplah saksikan, tetaplah ekspresikan sukacita keselamatan yang kita terima itu tanpa henti-hentinya. Karena sekali kita kendor
dan menjadi alpa untuk memuji memuliakan Tuhan, maka imunitas tubuh kita akan menjadi berkurang. Dan bisa jadi ketika kita alpa untuk bernyanyi, memuji Tuhan, imunitas tubuh, iman kita menjadi kendor, kita akan kembali ditangkap oleh iblis, dikuasai oleh iblis. Karena kita yakin ketika kita menyanyikan pujian kepada Tuhan, iblis-iblis pada lari. Saudaraku yang terkasih, teruslah menyanyi. Persistenlah menyanyi. Maka semakin hari imanmu akan kuat dan teguh. Maka godaan apapun, cobaan apapun, goncangan apapun yang akan menggoyahkan imanmu, imanmu tidak akan pernah runtuh. Dalam keseharian sehari-hari ini, seperti apa kita menyanyikan keselamatan ini, Bapak Ibu? Ini masalah keseharian hidup ini, aktivitas kita. Ada cerita, seorang veteran perang Vietnam. Setelah veteran, dia bekerja dalam suatu perusahaan jasa. Dia disuruh untuk menjemput seorang pembicara di bandara, profesor, disuruh untuk menjemput datang kepada pertemuan tersebut. Ketika pria ini berjalan keluar dari bandara mengarah kepada mobil kendaraan jemputan, tiba-tiba saja si pria ini sebentar-sebentar tidak kelihatan, sebentar-sebentar datang, sebentar-sebentar tidak kelihatan. Lantas profesor ini curiga, ini ada apa ini? Kayaknya ini tidak becus orang, tidak hormat ini, tidak sopan ini, kan gitu. Akhirnya dia curiga, memperhatikan pria ini. Dia perhatikanlah pria ini. Dia perhatikan. Ternyata sebentar-sebentar dia sudah lari-lari menolong seorang kakek yang kewalahan untuk memindahkan barangnya. Kembali lagi dia. Sebentar lagi dia sudah pergi menolong seorang anak menaikkan anak itu ke pundaknya karena anak-anak itu mungkin mau melihat tontonan yang ada di sekitarnya. Pulang lagi dia. Sebentar kemudian dia sudah pergi untuk menolong seorang ibu yang membawa 2 anak yang kewalahan untuk memasukkan anaknya yang satu ke box troli anak. Dia tolong itu, kembali lagi dia. Maka profesor ini menjadi penasaran. Pria, kamu kok begitu care? Kenapa kamu begitu peduli? Tanya profesor ini. Profesor, ketika saya bertugas sebagai tentara di Vietnam, saya pernah disuruh ditugaskan ke ladang ranjau untuk menjinakkan ranjau-ranjau di situ. Perintah dilakukan, saya pergi. Profesor bisa bayangkan, setiap langkah yang bisa saya langkahkan, sebenarnya saya anggap itu adalah kematian. Ternyata setiap langkah yang saya langkahkan, saya selamat. Step by step saya selamat. Dan ranjau bisa saya jinakkan. Profesor luar biasa. Ini bukan semata-mata karena kekuatan, kelihayan saya sadari ini ada intervensi, ada kekuatan, ada campur tangan Tuhan yang menyelamatkan saya. Berangkat dari pengalaman itulah, saya menyadari bahwa setiap langkah kehidupan saya harus menjadi sukacita, harus menolong orang lain. Ketika ada orang yang kesulitan, saya terus tergerak oleh kesaksian ini, pertolongan ini. Inilah yang membuat saya terus tidak pernah berhenti menolong sesama dan siapapun. Seperti itulah arti menyanyikan keselamatan dalam keseharian hidup kita. Seperti itulah. Itulah arti kantate. Nyanyian yang tidak pernah redup, sukacita yang tidak pernah pudar, kesaksian hidup yang tidak pernah ditaklukkan oleh siapapun. Karena pemerintahan Allah telah tiba.
Karena keselamatan Allah telah tiba. Kuasa Allah telah tiba di dalam Yesus yang telah diurapinya. Dan ialah selamanya menjadi jaminan keselamatan kita. Selamat berkantate, Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk sapaan firman-Mu di minggu ini, Minggu Kantate. Tidak ada ruang, tidak ada kesempatan bagi kami untuk tidak menyanyikan keselamatan yang dari Tuhan. Seperti apapun keadaan kami, kesulitan kami akan tetap menyanyikan keselamatan Tuhan. Dan itu juga bagian dari kesaksian kami, bahwa hanya Engkaulah jaminan keselamatan kami, karena keselamatan itu telah Tuhan anugerahkan buat kami. Baik di saat kami menghadapi kesulitan saat ini, pandemi ini, ya Tuhan, Tuhan terus mendorong kami adalah lebih baik menyikapi ini dengan sukacita, optimisme, penuh harap daripada kami patah semangat. Sehingga dengan terus memuji dan memuji Tuhan dalam setiap kehidupan kami punya imunitas tubuh yang terus ditingkatkan, kekuatan tubuh, kekuatan iman yang tidak pernah goyah oleh apapun. Terima kasih untuk firman-Mu yang menyapa kami di minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
berjalan